Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat yang seringkali tidak kita sadari. Salah satunya adalah nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan seluruh umat beliau hingga hari akhir. Teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Muti Sekardianti dengan NIM 22320357. Pada hari ini saya akan memberikan ceramah mengenai penyalahgunaan obat dalam pandangan Islam. Spesifiknya yaitu merusak akal dan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman kita ini, kita hidup di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi informasi. Namun, seiring dengan itu, kita juga dihadapkan pada tantangan moral yang besar. Salah satunya adalah fenomena penyalahgunaan obat-obatan. Bukan hanya di kota-kota besar, tapi juga mulai merambah ke daerah desa, bahkan ke lingkungan sekolah dan rumah-rumah. Maka hari ini mari kita bahas bagaimana Islam memandang penyalahgunaan obat, apa bahayanya dan bagaimana solusi spiritual dan sosialnya. Yang pertama, apa itu penyalahgunaan obat? Penyalahgunaan obat adalah penggunaan obat-obatan secara tidak sesuai dengan petunjuk medis dengan tujuan mencari efek kesenangan sesaat. Misalnya efek halusinasi, euforia, atau rasa tenang yang semu. Ini mencakup penggunaan narkotika, obat penenang, lem, alkohol, tramadol, bahkan obat-obatan legal namun digunakan tidak sesuai dengan anjuran dokter. Orang yang menyalahgunakan obat bukan hanya merusak tubuhnya tetapi juga menghancurkan akalnya, merusak perilaku, bahkan dalam banyak kasus menyebabkan ketergantungan dan tindak kriminal. Dalam Islam, ini bukan sekedar masalah kesehatan, tetapi adalah perbuatan dosa besar karena menyangkut kerusakan terhadap jiwa, akal, harta, bahkan agama. Jadi Islam itu menjaga 5 unsur pokok kehidupan. Islam menurunkan hukum-hukum syariat dengan tujuan menjaga 5 unsur pokok kehidupan. Yang pertama, hifz al-din, yaitu menjaga agama. Yang kedua, hifz al-nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifz al-aql, menjaga akal. Yang keempat, hifz al-nasl, menjaga keturunan. Dan yang kelima, hifz al-mal, yaitu menjaga harta. Penyalahgunaan obat ini menghancurkan kelima-limanya sekaligus. Akal rusak, tubuh hancur, kehidupan spiritual hancur, terjadinya seks bebas, kejahatan, sehingga harta yang habis untuk membeli narkoba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 195, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Dalam ayat lain yaitu Quran surah Al-Isra ayat 26-27, Allah berfirman, dan janganlah kamu menghamburkan harta-hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Penyalahgunaan obat identik dengan pemborosan, merusak tubuh, dan menghancurkan hidup. Maka orang yang melakukannya tanpa sadar telah menjadi teman setan. Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr itu haram. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, apa saja yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi bukan soal berapa banyak dosisnya, tetapi selama tujuannya untuk memabukkan dan merusak kesadaran, maka haram itu mutlak. Kemudian bahaya penyalahgunaan obat dari segi akidah, akhlak, dan sosial. Yang pertama dari segi akidah, orang yang kecanduan obat cenderung jauh dari Allah, lalai dalam ibadah, bahkan menggantikan tempat Allah dengan obat. Mereka mencari ketenangan dari pil dan zat kimia, bukan zikir, sabar, atau sholat. Ini bisa menyeret kepada kesyirikan kecil.
Dari segi akhlak, menjadi pemarah, kasar, dan suka berbohong, manipulatif, kemudian merusak hubungan dengan orang tua, guru, bahkan pasangan, kemudian menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab dan malas. Dan dari segi sosial, meningkatnya tindak kejahatan seperti mencuri, merampok akibat demi beli obat, kemudian menimbulkan rasa takut di lingkungan, hingga merusak masa depan generasi muda, bahkan menurunkan kualitas bangsa. Penyalahgunaan obat itu sama saja seperti Hammer dalam bentuk modern. Jadi kita perlu memahami bahwa Hammer di zaman Nabi adalah zat cair yang memabukkan, tapi hari ini bentuknya bisa kapsul, serbuk, cairan, dan kimia. Maka tak ada perbedaan dari sisi hukum. Hammer dilarang karena efeknya menghilangkan akal, maka segala sesuatu yang punya efek serupa diharamkan dengan kadar yang sama atau lebih berat. Jadi Islam itu membuka pintu ampunan bagi siapapun yang mau bertobat, seperti firman Allah dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53. Tapi syarat bertaubat adalah yang pertama menyesali perbuatan, berhenti total dan tidak mengulang, bertekad kuat untuk berubah, dan yang keempat, jika merugikan orang lain maka minta maaf dan perbaiki. Nah, peran keluarga dalam masyarakat dalam pencegahan itu juga besar. Masalah ini tidak hanya bisa diserahkan kepada polisi atau BNN, tapi kita semua bertanggung jawab. Orang tua harus menjadi tempat curhat anak, bukan hanya memberi aturan. Sekolah juga harus memberi pendidikan karakter, akhlak, dan bukan hanya pelajaran akademik. Masjid dan tokoh agama juga harus aktif memberikan edukasi dan mendekati para remaja. Penyalahgunaan obat itu bukan hanya soal hukum negara, ini adalah ujian keimanan, kesadaran, dan tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Maka mari kita sadari bahwa tubuh ini milik Allah, akal ini amanah, dan hidup ini untuk ibadah, bukan untuk kesenangan sesaat yang menjerumuskan. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.